Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Murni, tentunya di channel Klinik Kimia dalam program Ruang Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat untuk belajar materi KD 3.2, tema kerajinan, yaitu tahapan-tahapan produksi. Jadi pastikan sahabat sebelum belajar bersama Bu Murni untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar sahabat tidak pernah ketinggalan materi-materi kece dari Ruang Prakarya dan Kewirausahaan. Terima kasih dukungannya. Baiklah sahabat, kita belajar sekarang tentang pembelajaran yang pertama di KD 3.2, materi tahapan-tahapan produksi. Cekidot. Sahabat, adapun kompetensi dasar dari KD 3.2 ini adalah menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Sementara KD 4.2 dari segi keterampilan, sahabat diharapkan dapat memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran 1 di KD 3.2 ini, diharapkan sahabat mampu memahami jenis dan karakteristik bahan serta alat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, sahabat dapat memahami macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang ketiga adalah memahami teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar dengan baik. Dan yang keempat, sahabat diharapkan dapat menerapkan tahapan proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar dengan tepat. Nah sahabat, kita mulai dari jenis dan karakteristik bahan serta alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Sahabat, kerajinan dari limbah terdiri dari dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan atau mudah membusuk seperti limbah-limbah di bawah ini, dedaunan, kulit telur, kulit buah, atau bahan-bahan yang berasal dari sayuran. Sementara limbah anorganik merupakan jenis dari limbah yang berwujud padat, biasanya sangat sulit atau bahkan sulit sekali untuk diuraikan atau bahkan tidak dapat membusuk atau diuraikan. Seperti limbah di bawah ini, yaitu sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Nah sahabat, teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ada banyak sekali macamnya. Berikut adalah beberapa macam teknik produksi yang dapat sahabat pilih untuk melakukan proses produksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah proses fabrikasi. Proses ini menggunakan alat mesin untuk menjadikan bentuk baru tanpa harus sejenis dengan aslinya, seperti proses pembuatan sepatu, pembuatan tas, dan lain-lain. Yang kedua ada proses ekstraktif, yaitu proses produksi yang dijalankan dengan mengambil bahan baku langsung dari sumber alam yang telah tersedia seperti pertambangan. Yang ketiga adalah proses sintesis, proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk seperti perusahaan obat-obatan dan kimia. Yang keempat adalah proses analitis, proses yang menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya seperti bahan bakar minyak BBM, aspal, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah proses assembling atau perakitan, yaitu proses yang merangkaikan atau merakit beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisik. Contohnya adalah perusahaan mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Nah sahabat,
Bagaimana sih tahapan proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar? Berikut kita akan membahas tentang proses tahapan produksi kerajinan payung yang berasal dari bahan kertas semen yang merupakan contoh usaha kerajinan berbentuk bangun datar. Berikut beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Yang kedua, membuat batang payung dan penyangga yang berasal dari bambu muda dengan diameter sekitar 5 cm. Yang ketiga, sahabat dapat membuat pola melingkar untuk menutupi penyangga payung. Yang keempat, sahabat membuat lipatan payung secara melingkar untuk menutupi penyangga. Yang kelima, sahabat merekatkan kertas dengan bambu sebagai penyangga. Dan yang keenam, buat lukisan di atas kertas dengan menggunakan kuas dan cat air. Nah sahabat, itulah salah satu contoh teknik membuat produksi kerajinan dari kulit semen menjadi payung yang estetik bernilai ekonomi tinggi. Nah sahabat, di dalam KD ini penugasan mandirinya adalah sebagai berikut. Setelah sahabat mempelajari materi ini, maka sahabat dapat mengamati lingkungan tempat tinggal sahabat. Buatlah daftar bahan limbah berbentuk bangun datar yang tersedia yang bisa dimanfaatkan kembali. Dari daftar yang telah sahabat buat, bahan apa yang paling dominan terdapat di lingkungan tempat tinggal kita? Buatlah sebuah ide produksi dari bahan tersebut. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, dan jangan lupa untuk menuliskan teknik dan tahapan proses produksi dari kerajinan yang akan sahabat buat. Selamat bereksplorasi. Baiklah sahabat, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni pada materi yang sangat sederhana dan singkat ini, yaitu bagaimana kita mengenal tahapan-tahapan produksi dalam usaha kerajinan limbah bangun datar. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini menjadi channel pembelajaran prakarya dan kewirausahaan yang selalu dinanti oleh sahabat semuanya. Bu Murni akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.